yakin anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Tetap semangat belajar walaupun pada kali ini kita belajar secara virtual atau kalian belajar di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bapak yakin anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Tetap semangat belajar walaupun pada kali ini kita belajar secara virtual atau kalian belajar di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kalian. Baiklah, kita akan belajar, kita sama-sama belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Qadar, yang artinya kemuliaan. Baik. Nah, di sini ada qiraatu yang artinya membaca. Bisa kita membaca atau bertadarus surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. Bapak akan bacakan surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak sudah membaca surat Al-Qadar dan kalian pasti sudah menyimak apa yang telah dibacakan oleh Bapak barusan tadi. Untuk selanjutnya, nah ini surat Al-Qadar ayat 1. Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkannya. Apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kapan diturunkannya Al-Quran? Fi lailatul qadr, pada malam
malam kemuliaan. Itu adalah surat Al-Qadar ayat 1 beserta artinya. Kemudian surat Al-Qadar ayat 2. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma lailatul qadar, apakah malam kemuliaan itu? Ini ada pertanyaan, apakah malam kemuliaan itu? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, di surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, khairu, lebih baik, min alfi syahr, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam kemuliaan itu adalah malam lebih baik dari malam selama 1000 bulan. Selanjutnya di ayat 4, tanazzalul malaikat, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, turun malaikat-malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril, fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan terutama malaikat Jibril turun ke muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhan. Selanjutnya di ayat yang kelima atau ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya malam itu, pada malam Lailatul Qadar, penuh kesejahteraan, salam kesejahteraan, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Itu terjemahan atau arti dari surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. Kemudian ini adalah penjelasan surat Al-Qadar. Yang pertama, surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Jadi yang sudah Bapak bacakan tadi, dan pastinya anak-anak sudah membaca dan menghafal surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. Maka dari itu surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Qadar termasuk golongan surat Maki. Jadi surat Al-Qadar termasuk golongan surat Maki ini karena surat Al-Qadar ini diturunkan di kota Mekah. Jadi turunnya surat Al-Qadar itu ketika Rasulullah Muhammad SAW masih di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Selanjutnya surat Al-Qadar diturunkan setelah surat Abasa. Yang bunyi gimana? Yang bunyinya di ayat pertama, Abasa wa tawalla. Selanjutnya surat Al-Qadar diambil dari perkataan Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu pada ayat pertama. Selanjutnya asbabun nuzul. Ada yang tahu apa artinya asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunkan. Apa yang diturunkan itu? Sebab-sebab diturunkannya
Al-Quran. Sebab diturunkannya ayat dalam Al-Quran. Nah, ini penjelasan asbab nuzul surat Al-Qadar. Bisa disimak, bisa dibaca. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut seorang Bani Israel, yang mana seorang Bani Israel ini pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan senjatanya selama 1000 bulan. Wow, jadi seorang Bani Israel ini berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan agama Allah. Dia menggunakan senjata selama 1000 bulan terus menerus tanpa henti. Kemudian kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surat Al-Qadar ayat 1-3, bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Nah, itu asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid. Kemudian ada asbabun nuzul lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid juga. Simak, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di zaman Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang beribadah pada malam hari hingga pagi. Kemudian seorang laki-laki ini berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal selama 1000 bulan. Lebih baik daripada amal 1000 bulan dan Israel tersebut. Itulah asbab, ada 2 asbabun nuzul surat Al-Qadar. Di sini ada pokok-pokok isi suratnya. Apa saja pokok-pokok isi surat Al-Qadar itu? Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa artinya? Malam kemuliaan yang penuh berkah dan keistimewaan. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung itu selama 84 tahun. Kemudian walaupun malam itu disebut oleh Rasulullah SAW pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, namun kita bertekad dalam hati bahwa malam-malam sepanjang Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu berisi tuntunan hidup yang akan memberi arah perjalanan kehidupan umat manusia. Yang terakhir, dalam Al-Quran memuat ajaran dan pedoman dalam mencapai kecerdasan akal dan mewujudkan kehidupan yang aman dan damai serta penuh berkah. Demikian materi tentang surat Al-Qadar yang bisa Bapak sampaikan. Apabila anak-anak yang
apabila anak-anak yang ingin bertanya, silahkan menghubungi ke nomor WhatsApp Bapak di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi